رمضان 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 يا حبيب رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin hadirat sekalian, wabil khusus pengurus Mushola Muwahhidin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di malam yang ke-13 ini kita masih bisa melaksanakan tugas kita, di antaranya sholat, siang tarawih dan sholat isya berjamaah. Dan tadi siang kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semua dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, kita sebagai umatnya, semoga mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, malam ini malam yang ke-13 ya. Alhamdulillah kita sudah ibadah puasa, sudah mendapatkan sudah 12 hari. Sudah berarti kita sudah puasa 12 hari. Betul Bu? Ibu biasanya yang belum ada gangguan. Anda yang juga sudah 13 hari, 14 hari, yang puasanya lebih awal, rambutnya pada pirang. Anda yang baru puasa 7 hari, saudara kita juga. Anda yang baru puasa 2 hari, malah Anda yang belum puasa bisa sehari-hari aja. Isu masih saudara kita juga. Tapi nanti bulan Lebaran paling dulu dia menghindari. Tapi kita tetap harus memakan saudara kita yang belum bisa melaksanakan ibadah puasa dan tarawih. Mudah-mudahan tahun depan bisa melaksanakan seperti kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan caci maki, jangan dipukul, dirangkul atau harus dirangkul, jangan dipukul, harus diajak, jangan diejek. Kadang-kadang kita puasa sudah 12 hari dan ejekannya. Yang ke-12 hari disebutnya zona yang kedua. Yang pertama kan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan disebutnya awaluhu warahmatun. Sudah lewat tuh. Sekarang mau satu maghfiratun. Yang ketiga nanti ikut minat. Nah, jadi puasa, bulan puasa terbagi 3.
awaluhu rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Pertama, 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirat, 10 hari yang ketiga bebas dari api neraka, itqun minan nar. Makanya untung orang yang masih bisa berada di bulan puasa, banyak pahalanya belanja kita puasa. Apa itu maghfirah? Maghfirah itu ampunan. Maghfirah itu ampunan. Ghafarah yaghfiru ghufran bahwa ghafirun wa maghfurun ighfir la taghfir maghfiratun maghfiratun. Itu kalau kata sambil gitu tuh, atau kita lagi kaji dulu disebutnya ada isim akhir, makmul, ini maghfirah dan ampunan. Maghfirah itu ampunan dosa kita. Jadi bulan puasa ini disebutnya bulan ampunan. Kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diampuni. Maksudnya istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf maksudnya. Sekian tahun kita menjadi orang beragama terus, minta maaf sama Allah pada bulan ini. Makanya tidak sedikit orang-orang setelah bulan puasa pada benar, karena pada bulan puasanya dia ibadah pada tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tobatnya diterima. Siapa yang tobat kepada Allah walaupun dosa besar tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan putus asa. Kita ini pendosa sama dengan saya. Kata Nabi, Bani Adam khata'un wa khairu khataiha tawabun. Semua anak Adam mempunyai salah, mempunyai dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa ialah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulu Bani Adam, apalagi saya, orang nggak ada, wah dosanya enggak. Ini kan bukan nggak ada, maksud saya nggak ada. Dan Nabi Ulu Bani Adam kotor, setiap anak Adam bersalah. Saya yang paling banyak dosanya. Makanya saya mohon maaf, minta ampun kepada Allah dan kepada rekan-rekan dan guru-guru. Dimaafin ya? Dimaafkan. Senang saya kalau dimaafkan oleh kawan-kawan. Apalagi kalau kita dimaafin oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dirahmat. Kata Allah, yang orang bersih. Kalau udah bersih, urusannya dalam surga. Karena kita disenangi Allah, kata Allah, udah masukin surga aja, jangan banyak ngomong. Karena dia orang bersih. Karena Allah cinta kepada orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang bertobat dan cinta kepada orang yang bersih. Bersih kok, kamu bersih. Rumahnya bersih, indah. Pakaiannya bersih, tidak kumel kucel. Wajahnya bersih, tidak dicoret-coret pakai apa. Itu Allah senang begitu. Karena Allah itu indah, cinta kepada yang indah-indah. Cinta kepada yang indah-indah. Hanya kita harus indah. Walaupun kita nggak punya, nggak punya aja kan, biar indah kelihatannya. Saya nggak punya, tapi biar dipaksain aja biar kelihatannya ganteng. Padahal masih gini, pesannya dari dulu segini, nggak nambah, nggak kurang. Tapi kita diada-adain aja nggak apa-apa. Karena Allah cinta kepada yang indah-indah. Hadirin hadirat yang saya muliakan. Kata Nabi, salatun da'watuhum, salatun la turatu da'watuhum. Ada 3
doa yang tidak ditolak. Salasun la turadu da'watuhum. 3, kalau kita berdoa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa, Bu? Ada 3. Salasun la turadu da'watuhum. 3, ada 3 yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala alias dikabul. Pertama, siapa yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama ialah pemimpin yang adil, al-amirul adil, ya kan? Pemimpin yang adil. Kalau kita jadi pemimpin terus adil, tuh berdoa, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu pemimpin? Ya, Pak RT pemimpin, Pak Lurah pemimpin, Pak RW, Presiden, itu semua pemimpin. Kalau dia adil, al-imamul adil namanya, imam yang adil, kemudian dia berdoa, maka doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga pemimpin rumah tangga, pemimpin lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak ditolak doanya oleh Allah taala ialah orang yang puasa, as-shaimu hatta yuftir. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kita kan pagi puasa nih, subuh sampai maghrib. Kan banyak waktu tidak gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bosan kita berdoa, kita baca Al-Qur'an, baca sholawat, apa aja yang kira-kira kegiatan-kegiatan yang positif, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini harus gagah berdoanya, harus gagah. Gagah itu artinya harus ngotot, terus menerus kita berdoa. Harus gagah berdoanya, jangan gagah minta itunya. Maksudnya doanya harus gagah, tapi diijabah pengen itunya, jangan ngotot. Itu urusan Allah. Bawahnya saya pengen mobil yang mewah, terus ngotot. Ternyata sama Allah balik kasih motor gitu doang. Gak apa-apa, berdoa terus berdoa. Tapi artinya kan Allah yang tahu rahasia kita, rahasia Allah adanya di Allah. Banyak orang kalau dikasih mobil apa juga, motor di mana, mobilnya rumahnya nggak ada garasinya, rumahnya masuk motor doang, kasih motor. Kita bersyukur, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga ialah da'watul mazlum. Tahu nggak da'watul mazlum? Doanya orang yang terhianat, dimazlum, didolimi. Kalau kita ini didolimi orang, dihianati, seperti kita dihianati oleh yang biasa yang menghianati kita, yang orang yang kenal aja kan biasa gitu. Kalau yang nggak kenal nggak mungkin menghianati kita, kenal yang enggak. Biasa yang jadi pengkhianat itu orang yang kenal kita, yang menjualim kepada kita. Siapa? Bisa kawan, bisa tetangga, bisa saudara, bisa atasan, bisa bawahan. Ya, kalau kita dizalimi atau kita dikhianati oleh orang, kita kemudian berdoa, maka doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ibu-ibu dizalimi, ibu pernah nggak dikhianati sih oleh suami? Oh, ibu pernah nggak dikhianati oleh suami? Sering. Jangan sering, Bu, udah tersinggung. Pernah aja. Jadi cuma sama bapak-bapak pernah nggak mengkhianati ibu-ibu? Pernah. Pernah. Katanya mancing, baunya yang dua, yang bos dua sudah punding. Juga mengkhianati bos satu.
Jadi kita ini saling pernah semua orang gitu. Makanya kalau kita pernah dikhianati oleh siapa saja, kita jangan marah, jangan marah. Aturan gini, alhamdulillah saya dikhianati orang, alhamdulillah saya didolimi orang. Saya mau berdoa, kenapa? Karena doa saya pasti dikabul. Dan kita didolimi oleh orang. Gimana doanya? Ya doanya kebutuhan kita aja. Jangan doain dia supaya sabar bergeledek. Jangan yang kita, mudah-mudahan ya Allah yang nggak percaya sama kita, yang menjuali kita, yang bergeledek. Jangan. Berdoa kebutuhan kita aja ya Allah. Saya minta berkah, kita panjang umur, berkah rezeki yang banyak. Pada yang ini semoga diberi hidayah supaya kembali ke jalan yang benar. Itu namanya tobat. Tobat itu kan kembali namanya. Tobat itu artinya kembali. Dulu kita kan baik-baik saja, nggak punya dosa. Sekarang banyak dosa, kembali lagi kepada yang ada dosa dulu. Kalau kita di sini mau ke Bandung, kita dari Bandung ke Jakarta. Kita mau kembali ke Bandung, yang Bandung kembalinya, jangan kembali ke Banten. Kalau kita tidurnya di Bandung, kembali lagi ke Bandung. Itu namanya tobat. Kalau kita dari Jakarta mau ke Bandung kembali ke Banten, bukan tobat namanya, itu nyasar. Jadi kembali kepada yang dulu. Makanya ada peribahasa, semoga diberikan kembali ke jalan yang benar, kembali ke habitat katanya. Itu makanya kita ini berdosa, mumpung bulan puasa masih ada, masih lama, kita juga panjang umur, insya Allah kita banyak berdoa. Kalau kita pengen dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bulan ini bulan pengampun, bukan maghfirah. Itulah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya dan kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi